Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayuhat talabah, kaifa halukum jami'an, la'allakum bi khair. Nuwasil darsana hadzal yawm min darsi at-tauhid. Santri-santri yang berbahagia, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya pada muqaddimah, bahwasanya kita akan membahas yang berkaitan tentang tauhid dari kitab Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk pada apa yang penulis sebutkan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala pada kitab beliau yaitu Al-Usul As-Salasah. Penulis di sini rahimahullahu ta'ala kemudian memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kemudian beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Pertama adalah karena beliau mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kita ketika pertama kali membuka Al-Quran, maka hal pertama yang kita temukan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu kemudian beliau di sini mengikuti Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya juga beliau menulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim yaitu surat-surat untuk mendakwahkan para raja yang ada pada masa itu untuk masuk ke dalam Islam, maka beliau menulis surat-surat tersebut dengan memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya beliau juga memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk pengikutan beliau terhadap ulama terdahulu sebelum beliau, yang mereka ulama terdahulu juga memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya juga beliau di sini memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengambil keberkahan, untuk mengambil keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mengambil keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang akan beliau lakukan untuk menulis, untuk mengatakan sesuatu, untuk mengamalkan sesuatu, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang beliau lakukan juga bisa kita ambil kesimpulan untuk kita jadikan sebagai pedoman ketika kita memulai sesuatu, kita mengucap atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab yang sudah kita sebutkan tadi. Berikutnya penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah. Di sini penulis menekankan hal pertama yang harus ada pada diri seorang adalah dia harus berusaha untuk mengilmui sesuatu, untuk mengilmui sesuatu, karena tidak sama antara orang yang dia berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang dia mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Maka di sini juga beliau menekankan hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang adalah berilmu dulu, berilmu tentang sesuatu. Kemudian beliau mengatakan rahimakallah, rahimakallah. Ini doa beliau untuk para penuntut ilmu, untuk para penuntut ilmu. Doa beliau yaitu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita para penuntut ilmu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bentuk kasih sayang beliau, kasih sayang beliau mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan. Karena juga Islam dibangun di atas doa, dibangun di atas kasih sayang, dibangun di atas kasih sayang, saling mencintai, saling menyayangi. Maka beliau juga di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwa wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah, 4 perkara. Apa itu 4 perkara yang wajib untuk kita ketahui tersebut? Yang pertama adalah al-ilmu, al-ilmu.
yaitu pengetahuan, ya, pengetahuan atau ilmu. Hal pertama yang harus diketahui untuk dipelajari pertama adalah al-ilmu, ya, pengetahuan seorang, ya, tentang apa itu? Wa huwa ma'rifatullah, ilmu seorang, pengetahuan seorang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, pengenalan dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik juga yang berkaitan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tentang asma sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus kenal sehingga dia beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pengetahuan dia, di atas pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengetahuan yang dia miliki tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma'rifatu nabihi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal kedua yang harus diketahui setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian beliau di dalam kesehariannya, bagaimana beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang mengambil teladan, ya. Kemudian contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah kemudian tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang mengambil tauladan, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu suri tauladan yang baik. Kemudian yang berikutnya wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ya. Kemudian pengenalan seorang tentang Islam, ya. Pengenalan seorang tentang Islam bil adillah, dengan dalilnya, ya. Seorang hendaknya mengetahui tentang Islam tersebut harus dengan dalil, ya, harus dengan dalil, sehingga dia ketika mengucapkan atau mengamalkan sesuatu itu di atas dalil, bukan kemudian hanya perkataan seorang atau mendengar ini dan itu tanpa ada bukti, ada dalil, tidak, tetapi harus dengan dalil. Dan dia ketika dia mengenal Islam, maka dia akan tahu bagaimana tentang indahnya Islam, dengan kemudian bagaimana tentang mulianya Islam, bagaimana seorang akan mendapatkan kebahagiaan, kemudian kemuliaan dengan Islam, bagaimana seorang akan mengetahui bahwasanya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Islam, adapun selainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dina indallah al-Islam, inna dina indallah al-Islam, bahwasanya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang dia mencari agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia nanti di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka ketika dia mengenal Islam, bagaimana indahnya Islam, kemudian dia akan berusaha mengamalkan Islam itu sendiri, sampai kemudian dia akan memperjuangkan Islam itu sendiri, kemudian dia akan berusaha mati di atas Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali kalian berada di dalam agama Islam. Maka hal yang merupakan kewajiban pertama yaitu tentang ilmu seorang tentang tiga perkara tersebut, yaitu tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, pengenalan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengenalan tentang agama Islam itu sendiri. Maka ini adalah pertanyaan nanti di dalam kubur, ya. Ini adalah pertanyaan nanti di dalam kubur, ketika dikuburkan seorang kemudian didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka yang akan ditanyakan oleh mereka berdua kepada seorang hamba tersebut adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Islam tersebut, ya. Sehingga ketika dia mengetahuinya di dunia ini, maka dia akan mudah dan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, ya. Maka hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang hamba adalah dia harus mengerti, berilmu tentang tiga hal tersebut sebelum dia mengenal yang lainnya, sebelum dia mempelajari yang lainnya. Hal pertama yang harus dia ketahui adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada seorang hamba, sehingga dia mendapatkan kebaikan, baik itu di dunia maupun di
akhirat, ya, kemudian bagaimana dia mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dengan hal yang demikian dia berjalan di atas kehidupannya untuk dia melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika dia mengenal Islam, kemudian berusaha mengamalkan Islam, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia karena dia memilih agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna. Tidak ada agama yang lebih sempurna dari agama Islam. Maka Islam adalah agama yang paling sempurna, yang apabila seorang mengamalkan semua yang ada di dalam Islam tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya, dan semua permasalahan yang ada dalam hidupnya itu ada solusinya di dalam Islam. Ya, semua ada solusinya di dalam Islam. Tidak ada hal yang terjadi, tidak ada hal yang menyulitkan, menyusahkan, kecuali Islam telah memberikan solusi di dalam permasalahan tersebut. Maka ketika seorang mengilmuinya, baru dia akan mengetahui betapa indahnya Islam itu sendiri. Dan kemudian apa yang merupakan hal terakhir yang akan kita sebutkan berkaitan tentang pelajaran pertama kali hari ini adalah kewajiban para santri, ya, para santri atau tugas yang harus dilakukan oleh para santri yang mempelajari kitab Matan al-Usul as-Salasah ini adalah menghafal, ya, menghafal apa yang kita pelajari, ya, sehingga pada waktunya nanti, ya, saya akan memberikan tugas untuk menghafal dari pertama sampai terakhir kita mempelajarinya, ya, sehingga ketika di store, ya, dia akan, atau seorang santri akan menyetornya dengan hafalannya tanpa melihat buku, ya, sehingga dari awal kita sampaikan untuk dia berusaha sedikit demi sedikit menghafal yang sudah kita pelajari ini, agar jangan sampai dia menumpuk di akhir pelajaran sehingga kesulitan bagi santri untuk menghafalnya. Maka sekarang kami mengingatkan untuk dihafal sedikit demi sedikit sehingga memudahkan para santri, dan di akhirnya nanti mudah bagi saya untuk memberikan penilaian, kemudian yang dengannya seorang tentu, ya, merupakan bentuk pembelajaran yang dengannya seorang berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.